Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali di materi kuliah yaitu komunikasi. Kali ini kita akan belajar tentang komunikasi terapeutik khususnya dengan usia remaja. Kita lanjut ke tujuan. Untuk tujuannya yang pertama yaitu mahasiswa nanti diharapkan mampu menerapkan komunikasi terapeutik khususnya kepada remaja. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu satu, mahasiswa nanti diharapkan mampu mengetahui perkembangan komunikasi pada remaja. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan sikap terapeutik berkomunikasi dengan remaja. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menyebutkan sikap terapeutik berkomunikasi dengan remaja. Yang keempat, mahasiswa mampu menyebutkan suasana kondusif saat komunikasi dengan remaja. Dan yang terakhir nanti diharapkan mahasiswa mampu menerapkan, mengaplikasikan, mempraktekkan bagaimana caranya komunikasi dengan pasien khususnya dengan usia remaja. Untuk pendahuluan, baik, kita tahu bahwasanya di masa remaja ini adalah masa-masa transisi ya, masa transisi dari anak-anak ke dewasa ya. Usia-usia ini biasanya usia-usia yang cukup rentan ya, cukup rentan. Jadi kalau kita anggap sebagai anak-anak juga enggak, dikatakan dewasa juga enggak, biasanya masih labil ya, artinya belum stabil. Kemudian di usia ini memang saya katakan tadi rentan atau sering mengalami ketegangan ya, ketegangan karena sulitnya menentukan sikap antara berperilaku anak dengan orang dewasa. Biasanya di usia-usia ini adalah usia yang paling banyak terjadi konflik ya, baik itu konflik dengan teman sebaya, kemudian konflik dengan orang tua, ataupun dengan konflik mungkin dengan guru di sekolah dan yang lainnya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu terkait dengan perkembangan komunikasi pada remaja ya. Jadi perkembangan komunikasi pada usia remaja ini dapat dilihat pada kemampuan mereka saat berdiskusi atau berdebat ya. Jadi ketika kita menjumpai usia-usia remaja yang biasanya sudah memulai berani untuk berdiskusi, mengutarakan pendapat, bahkan berdebat. Nah ini makanya harus hati-hati ketika kita berkomunikasi dengan remaja. Biasanya remaja ini kritis ya, artinya kritis. Jadi saat kita berhadapan dengan mereka, pasien-pasien dengan remaja, maka ya kita harus siap juga ketika menghadapi pasien-pasien remaja dengan kritis yang tinggi ya, kritis yang tinggi, sering tanya, sering istilahnya menyampaikan pendapat, kemudian tanya ini tanya itu ke perawat gitu ya. Kemudian di usia-usia ini emosionalnya sudah menunjukkan perasaan malu. Mungkin masuk di SMP itu
Maka kita nggak bisa ketika kita di rumah sakit misalnya saja mau nginjeksi, misalnya nginjeksi IM itu mereka sudah malu dibuka glutealnya ya, artinya bokongnya begitu. Maka kita harus betul-betul menjaga privasi, Kemudian anak remaja sering merenung tentang masa depan yang direfleksikan dalam komunikasi. Jadi di usia-usia ini mereka sudah mulai merenung, memikirkan terkait dengan masa depan mereka, ya, masa depan mereka masing-masing. Dia sudah mulai berpikir ke arah sana, kira-kira besok mau menjadi apa, harus bagaimana, mungkin harus kuliah di mana dan sebagainya. Ini sudah mulai di usia remaja ini. Nanti akan semakin matang ketika dia akan menjadi seorang yang usia dewasa, maksudnya dia akan lebih matang seperti itu. Kemudian perkembangan next. Baik, pengingat perkembangan remaja yang tadi dia sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, mencurahkan pendapat, diajak berdiskusi. Maka dari itu, saat kita berkomunikasi dengan remaja, tentunya kita akan lebih mengutamakan berdiskusi ya, artinya curah pendapat kepada mereka. Ya, saat mereka menjadi pasien, maka ya kita sering mengajak diskusi saja. Kita tidak menganggap dia sebagai anak, tapi juga tidak menganggap sebagai orang yang dewasa. Ini akan lebih bagus, lebih baik ketika kita mengajak mereka berdiskusi. Kemudian hindari beberapa pernyataan, pertanyaan yang mungkin saja menimbulkan rasa malu, dan jaga kerahasiaan dalam komunikasi karena akan menimbulkan ketidakpercayaan remaja. Jadi saat kita berkomunikasi ke anak-anak tentunya berbeda dengan remaja. Ya, ketika remaja ini dia sudah mulai mengerti, malu, mungkin saja istilahnya ketika disinggung dia sudah kerasa dan sebagainya. Kalau anak-anak mungkin saja tidak begitu kerasa, tidak begitu malu, tapi ketika sudah beranjak ke remaja ini rasa malunya menjadi lebih tinggi, sehingga kita harus berhati-hati ketika kita menanyakan sesuatu, utamanya yang nantinya berakibat malu pasien tersebut atau remaja tersebut. Kemudian sikap terapeutik berkomunikasi dengan remaja. Jadi saya tidak menyampaikan semuanya, cuma saya memberikan bold di sana. Remaja sering tidak mendapatkan tempat untuk mengekspresikan ungkapan hatinya. Jadi sebagian remaja ini tidak mendapatkan tempat untuk mengekspresikan ungkapan hatinya. Hal-hal seperti itu tentunya dapat mempengaruhi dari komunikasi remaja tersebut, baik ke orang tua, ke teman sebaya, atau ke orang lain. Kemudian dalam komunikasi kita dengan remaja tadi, jadi kita akan lebih memposisikan sebagai sahabat ya, sahabat. Jadi bukan antara perawat dan pasien, tapi akan lebih bagus lagi ya, meskipun memang realitasnya seperti itu, cuma kita harus bisa memposisikan bahwasanya perawat adalah sahabat dari remaja.
Kemudian tidak memberlakukan sebagai anak kecil ya, dan tidak membiarkan dia sebagai orang dewasa. Artinya karena tadi di masa remaja dalam masa transisi antara anak kecil atau dewasa ini belum mantep maksudnya. Kalau dikatakan anak kecil juga tidak anak kecil, dikatakan anak dewasa juga terkadang mereka berperilaku seperti anak kecil. Maka dari itu ya kita harus ya bisa membaca dari karakter masing-masing remaja. Ya, ketika anak tersebut, remaja tersebut kok dia sudah lebih matang misalnya saja di usia tersebut, bisa diajak berdiskusi ya, kita ajak berdiskusi. Jadi kalau dia mungkin saja belum bisa diajak berdiskusi ya sudah, berarti kita cari alternatif komunikasi yang lain. Kemudian sikap yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu kita menjadi pendengar yang baik. Memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk menjadi pendengar yang baik. Kita perlu memberikan kesempatan, kemudian memberikan waktu kepada remaja tersebut untuk menyampaikan apa-apa yang ada di dalam pikirannya ya. Kemudian mengajak remaja berdiskusi terkait dengan perasaan, pikiran, dan sikapnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, ini akan lebih bagus kita mengajak berdiskusi pada remaja. Kemudian juga jangan memotong pembicaraan ya. Jadi meskipun kita lebih dewasa, meskipun mereka lebih muda dari kita, tapi kita harus menghargai juga bahwasanya saat berkomunikasi tetap jangan memotong pembicaraan dari remaja tersebut. Kemudian berikan support. Jadi saat menghadapi remaja yang sedang menghadapi masalah, maka ini akan lebih bagus saat kita memberikan support system ya, atau memberikan dorongan, memberikan semangat, motivasi kepada mereka untuk menyelesaikan dengan baik. Kemudian sahabat tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita tentunya sebagai perawat juga harus bisa menjadi sahabat bagi pasien kita yang berusia remaja. Nah, ini terkadang tindakan-tindakan mungkin saja meletakkan tangan kita di pundaknya mungkin saja sambil mengatakan it's fine, ini akan baik-baik saja. Atau mungkin mengobrol, bercengkrama, ini akan memberikan dampak yang positif terhadap remaja tadi. Kemudian suasana yang kondusif yaitu ada berapa, yaitu satu, suasana yang menghormati, kemudian saling menghargai, kemudian saling percaya dan saling terbuka. Ketika suasana tersebut bisa terbentuk, terbina, tentunya dari akhir dari komunikasi pasti akan berakhir dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.